بسم الله الرحمن الرحيم. أباج فاعرفه حقا وانتخه، متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط، والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا، متروكه مواحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني، فوق 30 بأربع أتت أقسامها تمت بخير ختمت. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Kita masih pada halaman 64 yang disebutkan berkaitan dengan Al-Ba'tsu, hari kebangkitan. Hari kebangkitan tersebut ada, dan itu harus diyakini bagi setiap muslim. Barang siapa yang mengingkari adanya hari kebangkitan, maka dia dinyatakan kufur, kafir, keluar dari agama Islam. Untuk orang yang mengingkari kebangkitan, digolongkan oleh para ulama terbagi menjadi dua. Ada dua golongan. Golongan pertama, mereka yang mengingkari ba'tsul ajsam, yaitu tidak bangkit sama sekali. Maknanya tidak ada hari kebangkitan, dan tidak mungkin umat manusia bisa dibangkitkan lagi. Kelompok yang seperti ini adalah kufur, kafir, keluar dari agama Islam. Za'amal ladzina kafaru allay yub'atsu. Orang-orang kafir mengklaim, menganggap mereka tidak akan mungkin dibangkitkan. Ada? Silakan push up 20 kali untuk menghilangkan rasa kantuk. Difahami? Yang mengingkari hari kebangkitan sama sekali, bahwasanya umat manusia tidak mungkin bisa dibangkitkan, ini kufur, keluar dari agama Islam. Itu sifatnya orang-orang kafir. Za'amal ladzina kafaru allay yub'atsu. Orang-orang kafir menganggap mereka tidak akan mungkin dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang meyakini hari kebangkitan itu ada. Ada katanya. Namun i'tiqad mereka mengatakan yang dibangkitkan itu bukan jasad sebagaimana jasad kita sekarang ini, tapi dibangkitkan dalam bentuk jasad yang lain. Difahami? Ya. Nah, kelompok yang kedua ini tidak dinyatakan kafir, namun dinyatakan mubtadi'. Ya, ini divonis sebagai ahlul bid'ah. Kalau kelompok yang pertama tadi, mereka secara tidak langsung
ada pengingkaran terhadap qudratullah. Pengingkaran terhadap qudratullah, kemampuan Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan orang yang telah mati. Kalau kelompok kedua, mereka di sini ada takwil, makanya mereka tidak sampai dikafirkan, tapi mereka dikatakan mubtadi'ah. Atau bisa lihat faedah yang disebutkan seperti ini oleh Syekhuna Yasin Abdul Abbas Al-Adani rahimahullah ta'ala dalam ta'liq beliau terhadap syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah lil Harras. Beliau menyebutkan rincian yang demikian, 2 rincian sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Itu berkaitan dengan Al-Ba'tsu, hari kebangkitan. Kemudian kita masuk pada poin berikutnya dari kewajiban ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu beriman dengan hari kebangkitan atau hari kiamat. Di antaranya beriman dengan adanya sahaif al-a'mal, adanya lembaran-lembaran catatan. Apa lembaran-lembaran catatan tersebut? Lembaran-lembaran catatan tersebut adalah buku catatan yang pada buku tersebut terdapat catatan-catatan amal umat manusia. Ada amalan kebaikan, ada amalan keburukan. Kemudian kata Syekh Abdul Salam Ibnu Barjas, al-iman bis sahaifil a'mal tu'ta bil yamin au min wara'iz zuhur bishimal. Beriman dengan lembaran-lembaran catatan amalan yang akan diberikan dengan tangan kanan, ya, bil yamin, diberi kemudian diambil dengan tangan kanan, ya, dia diberi catatan tersebut, dia mengambil dengan tangan kanan. Au min wara'iz zuhur bishimal, atau dari punggung belakang dengan tangan kiri. Ada 2 cara, dia ngambil dengan tangan kanan, atau cara kedua dengan tangan kiri, tapi caranya seperti ini, ya, ngambil dari belakang. Qal Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi. Adapun orang-orang yang diberi buku catatan biyaminihi, dengan tangan kanan mereka, fayaqul, lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, atau fayaqul, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ha umqra'u kitabiyah, inilah kitab kalian, iqra'u kitabiyah, bacalah catatanku. Di situ hak au tanbih. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ungkapan salah seorang dari mereka ketika diberi buku catatan tersebut. Fayaqul, ya, orang tersebut mengatakan, haum iqra'u kitabiyah, ini bacalah buku catatanku oleh kalian. Sebagai bentuk kegembiraan dia mengatakan kepada orang-orang dengan mengatakan, haum iqra'u kitabiyah. Dikatakan oleh Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di, mereka ini adalah ahlus sa'adah, orang-orang yang berhak untuk mendapatkan surga. Yu'tau kutubuhum allati fiha a'maluhum as-salihah bi aymanihim
tamyizan lahum wa tanwihan bi sya'nihim wa rif'an li miqdarihim. Mereka diberi buku catatan dengan tangan kanan itu sebagai bentuk pembeda, pengistimewaan terhadap mereka akan tingginya atau mulianya kedudukan mereka dan tingginya derajat mereka. Wa yaqulu ahaduhum 'inda dzalika minal farahi wa surur wa mahabbatan ayat tali'a al-khalqu ala ma manna Allahu alaihi bihi minal karamah. Sehingga salah seorang dari mereka mengatakan ketika itu, fayaqul, saking bahagianya orang tersebut, dia mengatakan kepada banyak makhluk, kepada manusia yang lain, haum, ini iqra'u kitabiyah, bacalah buku catatanku. Di situ menggunakan hak apa namanya? Dafa. Hak tanbih, kitabiyah, hak apa Ferran? Hak sakit. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Inni dhanantu di situ bermakna ayqantu. Ya, karena dhanna itu terkadang bermakna yakin. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ayqantu. Sehingga makna inni dhanantu maknanya ayqantu. Inni ayqantu anni mulaqin hisabiyah. Sesungguhnya aku yakin bahwasannya aku pasti akan berjumpa dengan hisabku. Ini menunjukkan dia apa? Siapa ini? Mukmin. Kalau orang kafir tidak mungkin dia yakin kan? Dia mukmin. Fahuwa fi 'isyatir radiyah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ini orang akan berada pada kehidupan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan kenikmatan. Fi jannatin 'aliyah, pada surga yang sangat tinggi. Qutufuha daniyah, yang mana buah-buahan yang di surga tadi sangat dekat, gampang dipetik gitulah. Kutuf itu apa, tangkai-tangkai buah-buahan tersebut sangat dekat, gampang dipetik. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, samaruha wajanaha min anwa'il fawaqih qaribah sahlat tanawul ala aliha, yang mana tangkai-tangkai buah-buahan yang ada di surga tersebut sangat gampang, sangat mudah dipetik. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kulu washrabu, makan dan minumlah kalian, hani'an, hani itu maknanya taman kamilan, min ghairi mukaddirin wala munagisin, dengan penuh kesempurnaan tanpa keletihan dan kelelahan, kenyamanan, makan dan minumlah dengan nyaman. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, itu semua dengan sebab amalan-amalan yang kalian kerjakan pada hari-hari yang telah lalu, maksudnya ketika di dunia. Itu orang yang diberikan kitabnya dengan tangan kanan, diberi kabar gembira akan surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sebaliknya, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi, adapun orang yang diberi buku catatan dengan shimal, tangan kiri, fayaqul, dia akan mengatakan, ya laitani lam uta kitabiyah, duhai kiranya aku tidak diberi kitab tersebut ya dengan tangan kiri ini tadi. Duhai kiranya aku tidak mendapatkan buku catatan tersebut. Nyesal dia. Walam adri ma hisabiyah,
Kenapa dia mengatakan ya laitani lam uta kitabiyah? Dua kiranya aku tidak diberi kitabku. Tidak mendapatkan buku catatan ini tadi. Karena isi buku catatan tersebut adalah berita bidukhulihi an-nar, bahwasanya dia akan masuk ke dalam neraka. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, li'annahu yubashshir bidukhulin nar wal khasara al-abadiyah. Dikarenakan kitab tersebut memberikan berita kepada dia bahwasanya dia akan masuk ke dalam neraka dan merugi selama-lamanya. Sehingga dia mengatakan apa? Walam adri ma hisabiyah. Dua kiranya juga aku tidak mengetahui akan adanya hisab. Maksudnya apa? Dua kiranya aku tidak dibangkitkan, tidak dihisab. Itu maknanya. Makna walam adri ma hisabiyah. Dua kiranya aku tidak dibangkitkan, tidak dihisab. Ya laitaha kanatil qadiyah. Makna ya laitaha kanatil qadiyah, maknanya ya laita mautati hiyal mauta allati la ba'sa ba'daha. Dua kiranya kematianku, ya laitaha, ha itu kembali ke al mautah, kematian. Dua kiranya kematian itu adalah kanatil qadiyah, pemutus yang tidak menyebabkan akan adanya hari kebangkitan, tidak dibangkitkan sama sekali. Sehingga dia berangan-angan, dua kiranya kematianku itu adalah kematian tidak ada kebangkitan. Kemudian dia mengatakan ma agna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Dia mengatakan ma agna anni maliyah, ai ma nafa'ani mali ya fid dunya wala fil akhirah. Dia mengatakan harta yang kumiliki ma agna anni tidak bisa memberikan manfaat kepadaku, tidak bisa menyelamatkan aku. Halaka anni sultaniyah, sudah hilang, sudah binasa kekuatan yang aku miliki ketika di dunia. Pangkat, jabatan, harta yang banyak tidak bermanfaat sama sekali bagi dia ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Duit yang banyak, emas yang banyak, dinar, dirham yang dia miliki ketika di dunia tersebut tidak bermanfaat sama sekali ketika di hari kiamat. Sehingga dia mengatakan apa? Ma agna anni maliyah, ai manafa'ani mali, hartaku tidak bisa memberikan manfaat kepadaku. Demikian juga halaka anni sultaniyah, jabatan dia seorang presiden, ya, seorang panglima, seorang menteri, seorang gubernur, semuanya halak, binasa. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat pada dia pada hari kiamat tersebut. Dikarenakan raja pada hari tersebut cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ainal malik, anal malik, anal malik, anad dayyan, aina mulukud dunya. Pada hari ini ya, aku adalah raja, aku adalah raja, aku adalah ad-dayyan yang akan membalas umat manusia. Mana raja-raja dunia? Tidak ada yang menyaut seorang pun ketika itu. Kerajaan betul-betul dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Maliki Yaumiddin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka yang diberi kitabnya dengan tangan kiri, khudhuhu faghullu. Tangkap mereka, ambil mereka, faghullu, lalu belenggulah mereka. Tsummal jahima sallu. Kemudian masukkan mereka, lemparkan ke dalam neraka jahanam. Tsumma fi silsilatin zar'uha sab'una dzira'an fasluku. Kemudian belenggulah mereka dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Apa penyebabnya? Mereka tidak masuk ke dalam surga dan mereka diazab seperti ini dikarenakan mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata dimasukkan ke dalam neraka itu merupakan siksaan bagi mereka. Tapi apakah mereka semata-mata dimasukkan ke dalam neraka? Tidak. Mereka dibelenggu yang disebutkan dalam ayat ini, summa fi silsilatin zar'uha sab'una dzira'an. Mereka dibelenggu dengan rantai yang panjangnya tadi sebanyak apa?
70 zira. Dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, min salasil al-jahim fi ghayatil hararah. Belenggu rantainya tadi adalah rantai yang berasal dari neraka jahanam fi ghayati al-hararah, berada pada puncak kepanasan. Jadi bukan besi biasa, tapi rantai yang terbuat dari neraka jahanam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Fasluku. Ai maknanya inzimu fiha bi an tudkhal fi duburihi wa takhruj min famihi wa yu'allaq fiha fala yazalu yu'adzab hadzal azab al-fadhi fa bi'sal azab wal iqab. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, susun rantai tadi, ya, susun rantai tadi, makna ayat ini fasluku maknanya asil, ya, dibuat berantai, bersusun. Susun rantai tadi yang panjangnya tadi berapa? 70 hasta zira. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, susun, ini perintah kepada para malaikat, susunlah rantai tersebut, ya, dengan cara dimasukkan bi antudkhal fi duburihi, dimasukkan di duburnya dia, wa tukhraj min famihi, lalu dikeluarkan di mulut. Itu rantai dimasukkan di dubur, dikeluarkan ke mulut. Wa yu'allaq fiha, lalu digantungkan. Fala yazalu yu'adzab hadzal azab al-fadhi, dia pun senantiasa terus diazab dengan azab seperti ini tadi, dengan azab yang sangat mengerikan. Fabi'sal azab wal iqab, dan ini adalah seburuk-buruk azab dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Sebab dia masuk ke dalam neraka seperti ini. Innahu kana la yu'minu billahil azim, dikarenakan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala al-azim. Kemudian wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak mau memberi makan orang-orang miskin. Wala yahuddu, tidak memotivasi, tidak mendorong orang, tidak nganjurkan orang. Pelit, jangankan dia mau ngasih makan, dia nganjurkan orang sedekah saja tidak mau, ya, dia tidak infak. Mana sudah tidak infak, tidak mau ngajak orang. Makanya bahasanya Al-Quran apa? Dengan bahasa wala yahuddu ala ta'amil miskin, dia tidak menganjurkan orang untuk memberi makan orang miskin. Kalau menganjurkan saja tidak, apalagi dia pribadi yang memberi. Lihat balagonya Al-Quran. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, laisa fi qalbihi rahmatun yarham bihal fuqara'i wal masakin. Ini menunjukkan bahwasanya pada hatinya tidak ada sifat rahmah, sayang terhadap orang-orang fuqara dan orang-orang miskin. Fala yut'imuhum min malihi, fala yut'imuhum min malihi, dia tidak ngasih makan dengan hartanya dia. Wala yahuddu ghairahu ala it'amihim, dan juga tidak nganjurkan orang lain untuk ngasih makan orang-orang miskin. Li'adamil wazi' fi qalbihi, dikarenakan tidak ada pendorong dalam hatinya, tidak ada rahmah tadi. Kata Syekh Abdurrahman Sa'di, sebabnya li'anna madaras sa'ada wa madataha amron al-ikhlas lillahi alladhi asluhu al-iman billah wal ihsan ilal khalqi bi jami'i wujuhil ihsan. Kata Syekh Abdurrahman Sa'di, madarus sa'ada al-amron, sumber kebahagiaan itu ada dua. Yang pertama al-ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala, yang kedua al-ihsan ilal khalqi bi jami'i wujuhil ihsan, dan ihsan kepada makhluk, berbuat baik kepada makhluk dengan seluruh bentuk-bentuk ihsan. Ihsan ilal makhluk mencakup apa itu? Badlul ma'ruf, memberikan sesuatu yang ma'ruf, ngasih orang baik tenaga, harta, pikiran, dia berikan kepada orang lain. Yang kedua apa? Kaful adza. Yang ketiga talaqatul wajh. Ihsan tidak ada pada makhluk, tidak ada pula iman padanya. Li'annahu kana la yu'minu billahil azim,
Ya, dikarenakan dia apa? Tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Azim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan innahu kana la yu'minu billahil azim wa la yahuddu ala ta'amil miskin falaisa lahul yauma hahuna hamim. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini dia tidak memiliki hamim, ai qarib, sadiq, tidak punya teman, tidak punya kawan yang bisa membantu dia, yang bisa nolong dia. Wala ta'amun illa min rislin, dia tidak punya makanan sama sekali yang bisa dimakan pada hari tersebut, illa min rislin, kecuali makanan yang terbuat dari rislin. Apa makna rislin? Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, wa huwa sadidu ahli nar. Rislin adalah sadid ahli nar. Tahu antum sadid? Nanah, penduduk neraka. Ya, borok nananya penduduk neraka itu tadi. Itu makanannya. Itu pun apakah antum kira seperti nanah yang ada sekarang ini? Enggak. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, alladhi huwa fi ghayatil harara wal mararah wa natni ri wa qabhit ta'mi. Yang mana nanah tersebut panas sekali, berada pada puncak yang sangat panas di dalam neraka nanah tersebut. Wal mararah, rasanya pahit, busuk. Ya. Baunya busuk, rasanya tak sedap. La ya'kulu hadzal ta'am az-zamim, tidak ada yang makan nanah ini tadi melainkan yang disebutkan dalam ayat ini tadi, la ya'kuluhu illal khati'un, tidaklah makan nanah ini tadi melainkan al-khati'un. Lihat, bahasa Al-Quran bukan al-mukhti'un, ya, bukan al-mukhti'un, tapi al-khati'un. Beda. Kalau al-mukhti' itu orang yang salah, tapi salahnya tanpa disengaja. Makanya itu sifatnya kaum mukminin. Kaum mukminin kalau salah, dia segera bertobat. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Akhtana, kesalahan tanpa disengaja. Itu sifatnya kaum mukminin. Kalau al-khati' itu orang yang sengaja melakukan kesalahan. Tindakan dia tidak mau beriman, itu sengaja. Kemudian dia tidak mau menganjurkan memberi makan orang-orang miskin, juga tindakan yang disengaja. Maksiat yang dia lakukan juga sengaja. Ini Sahaiful A'mal, ya. Kemudian yang berikutnya di sini disebutkan al-mawazin. Ya, yang wajib kita imani juga adanya mawazin, timbangan catatan amal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, ya, wa nadha'u mawazinal qistal yaumil qiyamah. Kami letakkan nanti pada hari kiamat mawazin al-qist, timbangan keadilan. Kita baca keterangan oleh Syekh Abdul Salam bin Barjas. Wal iman bil mawazin tuwadha yaumal qiyamah. Termasuk bentuk keimanan dengan hari akhir adalah beriman akan adanya timbangan yang akan diletakkan di hari kiamat. Fala tuzlamu nafsun syai'an. Tidak ada jiwa yang dizalimi sedikit pun. Qala Allah Subhanahu wa taala, "Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun." Barang siapa yang thaqulat mawazinuhu, berat timbangannya, faulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang muflihun, beruntung nantinya. Demikian juga sebaliknya. Orang yang ringan timbangannya menunjukkan apa? Banyak dosanya. Ini juga orang-orang yang merugi. Dan dibahas oleh para ulama berkaitan dengan timbangan ini tadi. Kata para ulama, al-mizan lahu kiffatan walisan. Timbangan tersebut memiliki dua cabang, dua daun timbangan. Walisan dan lisan, ya. Untuk dua kiffah ini ditetapkan dengan hadis Nabi SAW dan juga ijma. Untuk lisan ada hadis, namun ada kelemahan pada hadis tersebut. Namun ada ijma para ulama yang menyebutkan bahwasanya timbangan pada hari kiamat
adanya lisan. Lisan itu yang menjadikan tolak ukur berat atau akurnya timbangan. Juga dibahas oleh para ulama berkaitan dengan al-mauzun yang ditimbang. Ringkasnya pernah kita sampaikan kepada antum, yang ditimbang ada 3. Bisa jadi orangnya. Kalau orang yang ditimbang, apa dalilnya? Apa dalilnya? Orangnya langsung ditimbang di hari kiamat. Ya'tir rajulu as-samin al-azim yaumal qiyamah la yazinu indallahi janaha ba'udah. Akan datang seseorang yang besar, gemuk di hari kiamat, namun tidak setara di sisi Allah seberat sayap nyamuk. Dan juga hadis Abdullah bin Mas'ud berkaitan dengan saknya beliau, betisnya beliau, yang dikatakan oleh Rasul alaihi salatu wasallam, betisnya Abdullah bin Mas'ud lebih berat dibandingkan gunung Uhud. Dan yang terkadang ditimbang adalah buku catatannya. Buku catatannya berdasarkan hadis bitaqah. Hadis bitaqah yang ketika disebutkan seseorang memiliki buku catatan dosa 99 sijilan, diletakkan di satu daun timbangan, kemudian kalimat la ilaha illallah diletakkan catatannya di daun timbangan sebelahnya, malat kalimat la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah yang lebih berat. Kemudian yang ketiga, terkadang amalan itu sendiri yang akan ditimbang berdasarkan hadis Nabi SAW, kalimatani khafifatani ala lisan habibatani ilar rahman thaqilatani fil mizan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini jelas sekali Rasulullah SAW mengatakan thaqilatani fil mizan, 2 kalimat yang berat di timbangan. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Jelas? Kemudian berkaitan dengan timbangan, al-khulasa, ada khilaf di kalangan para ulama, timbangan tersebut 1 ataukah banyak ya. Mereka mengatakan timbangan 1. Timbangan 1. Adapun yang banyak tersebut bi'tibaril mauzun. Ya, bi'tibar al-mauzun, yang ditimbang banyak. Adapun timbangannya cuma 1. Namun sebagian lagi mengatakan timbangan tuh banyak, setiap orang punya timbangan tersendiri. Wallahu taala a'lam bissawab. Adapun masalah syafaat, insyaallah kita lanjutkan pertemuan besok. Naktafi bihadzal qadar.